Ho itu artinya tidak ada memang. Jadi kita itu sebenarnya nggak ada. Lah akhirnya no. No itu bisa dinamakan ono, bisa dinamakan nalar. Adanya kita itu karena pemikiran kita itu ada. Kalau pemikiran kita itu suwak, pemikiran kita owah, berjalan pun merasa tidak ada loh. Contohnya siapa? Ya orang gila itu. Orang yang sudah tahu Tuhan Ya. dan mengenal Tuhan, Ya. apakah itu dinamakan dengan ma'rifat? Marifat itu sulit loh mas artinya. Ya, karena itu juga bukan bahasa kita. Ya, kalau bahasa kita ya itulah yang dinamakan manunggaling kawula lawan Gusti. Gitu. Kalau bahasa marifat ini nanti dibulet-bulet dipelintir-pelintir. Oh, marifat bukan begitu. Marifat itu begini. Nah, setiap manusia itu, setiap orang itu punya versi masing-masing. Apakah marifat harus sama versinya? Kan enggak. Soalnya ada juga yang mengatakan bahwa puncak dari makrifat itu adalah murtad gitu Pak Jarno. Puncak dari makrifat adalah murtad. Sepakat nggak Pak Jarno? Makanya kembali lagi ke pemahamannya masing-masing. Cara mengartikan Tuhan itu Tuhan yang mana? Gitu. Terus sekarang begini, banyak orang yang saat ini itu bingung untuk mencari Tuhan. Pertanyaannya, kalau sudah ketemu Tuhan mau apa? Apa dia Pak No ya? Nah, gitu loh. Maka kalau kita tuh mengenali Tuhan pada diri kita dan kita sudah menemukan, artinya murtad itu keluar dalam arti pencarian Tuhan, tapi kita memungsikan Tuhan yang ada pada diri kita itu adalah tempat atau cara Tuhan itu melakukan pekerjaannya. Nah, kalau sudah begitu ya sudah, ngapain kita bertuhan? Karena kalau sudah paham dan kita sudah kenal, ya silakan Tuhan itu mau menggunakan jasa kita itu dengan cara apa? Itu cara Tuhan sendiri. Gitu loh. Makanya diundang makan pun, kalau di dalam batin ini kan tidak menghendaki. Ambuk diseret ya mau. Gitu loh. Karena itu juga pekerjaan Tuhan dan itu Tuhan, kehendak Tuhan itu begitu itu. Nah sekarang itu pokoknya gini, kalau masih kita itu masih percaya dengan Tuhan yang ada di atas, Tuhan yang di sana. Tuhan gaib maksudnya Pak ya? Tuhan gaib ya maksudnya di atas itu. Ya, mbah carane ngartikan. Apakah Tuhan yang gaib atau Tuhan yang bagaimana? Terserah. Pokoknya saya kan sudah nggak percaya Tuhan yang itu. Betul. Saya kan percaya Tuhan yang ada pada diriku sendiri. Jadi murtad Pak ya? Ya jelas murtad. Murtad artinya keluar. Ya sudah, kita pasrah, sumelah itulah orang murtad. Nah kalau kita sudah kenal, kita sudah tahu, dan kita sudah makrifat, terus kita nggak segera murtad, terus mau ngapain coba? Oh, murtad artinya keluar. Dalam arti ya kita keluar dari angan-angan pencarian itu, sudah kita fungsikan, sumeleh. Maka kita harus manunggal ing kawula lan Gusti. Gitu. Ibaratnya kita kehilangan motor, sudah ketemu, ngapain dicari lagi? Apa cari lagi dan kita masih mencari penyebabnya untuk apa? Wong tujuan dari pencarian itu supaya ketemu. Sudah tercapai Pak. Sudah tercapai. Kan gitu. Ya sia-sia meneng mulai. Nah ini ada lagi pernyataan gini Mbak, nanti bisa Pak Jarno untuk sedikit menjabarkan gitu. Sebenarnya kita ini tiada. Apapun dan dimanapun kita berada, sebenarnya kita sedang tiada. Yang dimaksud kita itu bukan nama loh ya. Betul. Yang ada itu sebenarnya nama. Itu dan nama itu bersamaan dengan hidup. Dan yang dimaksud kita itu nggak ada, adalah hidup itu. Gitu. Nah adanya karena hidup juga. Jadi setelah itu terakhir apa tadi? Gini Mbak, sebenarnya kita ini tiada ya. Ya tidak ada. Apapun dan dimanapun kita berada, sebenarnya kita sedang tiada. Dan tidak ada maksudnya gitu Pak. Ya sebenarnya kita nggak ada tuh
siapa yang tahu tentang hidup? Coba, apakah dengan gerakan tangan ini? Apakah dengan suara ini? Kalau gerakan ini menghasilkan apa? Kalau kita bicara wujud dari suara itu apa? Kalau kita ada orang ngomong, kita paham, didengar dengan telinga, yang kamu pahami itu tentang apa? Kan tetap rasa. Kan rasa dari ucapan itu, sehingga kita paham, dimasukkan ke hati, lalu kita sampaikan ke otak bahwa tujuannya orang ngomong itu begini loh. Maka kita pikir terusan, kita angan-angan. Kan itu. Nanti sudah jelas, maka sampai aksara pun yang bisa membuka tabir itu cuma hono coroko. Ho itu artinya tidak ada memang. Jadi kita itu sebenarnya nggak ada. Lah akhirnya no itu bisa dinamakan ono, bisa dinamakan nalar. Adanya kita itu karena pemikiran kita itu ada. Kalau pemikiran kita itu suwak, pemikiran kita owah, berjalan pun merasa tidak ada loh. Contohnya siapa? Ya orang gila itu. Hidupnya merasakan hampa, Pak. Kok merasakan? Merasakan berarti masih punya rasa. Ini sudah nggak punya rasa sama sekali loh. Mau sampai telanjang pun dia tidak merasakan kalau itu telanjang kok. Cangcut atau cipto. Cipto artinya juga angem-angem. Terus ro. Ya. Roso. Karso. Jadi kita itu sebenarnya nggak ada. Adanya kita itu karena ada wujud. Terus di situ ada cipto. Di situ ada roso. Dan dari cipto dan roso itulah maka kita mempunyai karso atau keinginan. Itu. Nah, antara keinginan dan cipta atau cipto, kadang ada yang selaras, kadang ada yang tidak. Contohnya gini, ya. Karena Mas In diundang orang. Nah, undangan itu kadang bisa perseorangan, kadang bisa dengan banyak orang. Tapi karena itu undangan, karena belum tahu tempat yang mau ditempati dalam undangan itu, mungkin Mas In sudah bisa membayangkan, oh nanti di undangan tuh ya paling tidak yang sering terlintas suguhane lah, mewah. Setelah itu nanti oh di sana pasti ketemu yang begini. Akhirnya Mas In mau pakai celana pendek dan kaos bedah, wah ganti mau undangan. Tapi setelah datang di situ tidak sesuai dengan apa yang pernah diangan-angan. Itulah artinya kita itu selalu tidak ada. Ternyata yang mengadakan itu juga angan-angan kita, rasa kita sendiri. Gitu. Nah, kalau ngomong tentang kita sebenarnya nggak ada, tapi ada. Ya memang benar. Wong adanya itu ada hidup itu. Orang mati itu ya ada. Tapi dia dinamakan orang yang tidak ada. Coba, padahal orangnya ada. Nah, ternyata apa yang dimaksud tidak ada? Kan hidupnya. Orangnya masih ada, tapi hidupnya karena sudah tidak ada. Berarti orang itu walaupun ada dinyatakan tidak ada. Cara pemahamannya. Bedanya keinginan dengan kehendak itu apa, Pak? Keinginan dengan kehendak. Ya mirip-mirip, Mas. Bukan sama gitu. Bukan sama, tapi ada kesamaan. Karena keinginan juga ingin, kehendak itu juga menghendaki. Sama Contohnya saja. apa, Pak? Contohnya begini, ya, kita mempunyai keinginan bahwa minggu depan kita mau tamasya, katakan. Tapi dengan kehendaknya yang ada pada hidup kita, tiba-tiba pada waktu yang ditentukan kita ada halangan sakit, atau kita ada halangan yang lainnya lah, itu berarti kehendak. Tapi angan-angan kita pada waktu yang ditentukan itu kita mau melakukan itu tadi rekreasi atau mau pergi itu. Jadi kadang-kadang ya hampir mirip-mirip, Mas. Di saat angan-angan dan kehendak itu bersamaan, sama-sama tidak ada halangan,
mungkin pada hari Minggu yang direncanakan mau rekreasi itu bisa berangkat. Tapi angan-angan kita kepengen pada hari Minggu itu berangkat, tiba-tiba kehendak yang ada pada diri kita tidak menghendaki, maka orang, maaf saya tidak bisa datang karena ada sesuatu hal yang tidak menghendaki. Itu contohnya sakit, contohnya ada sesuatu yang perlu didahulukan gitu. Tapi kalau angan-angan dan kehendak itu sama, mungkin pas hari Minggu yang ditentukan tuh kita jadi berangkat. Adanya keinginan dan kehendak itu datangnya dari pikiran kita atau dari hati kita, Pak? Dua-duanya, Mas. Harus sinkron ya? Harus sinkron. Jadi angan-angan itu sumbernya dari otak. Kalau keinginan tuh sumbernya dari hati. Tanpa kita mempunyai angan-angan dan tanpa kita mempunyai keinginan, ya akhirnya kita tuh nggak tahu mau ke barat atau ke utara atau ke selatan. Dan jalan pun itu bukan keinginan. Oh, dia tuh mengikuti kok. Ya contohnya kembali lagi ke orang gila itu loh. Kalau memang dia itu punya kehendak dan punya keinginan, oh dia itu punya kehendak dan keinginan setelah melihat. Tapi sebelumnya kan nggak ada kehendak itu. Berjalan ke sini sampai Babat itu juga nggak ada keinginan dan tidak ada kehendak. Ya pokoknya dia itu jalan. Gitu loh. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Darno. Siapa itu manusia, insan, iksan, dan hamba? Manusia itu adalah nama, insan adalah hidup. Jadi kalau ini semuanya namanya hamba. Terus yang satu iksan. Iksan adalah perbuatan. Jadi dikala nama yang terletak dalam hidup itu, dan dia sudah melakukan, karena di sini pedomannya cuman Allah lan becik. Itu maka dia melakukan yang Allah apakah yang becik. Di antara Allah lan becik itulah hamba. Dan itu semuanya dayanya nama dan insan. Makanya insan itu mesti kamil, mutakamil kalau bahasa agama. Matur sembah nuwun Pak Darno. Sami. Pertemuan pada malam ini bermanfaat bagi kita semua Pak Darno. Terutama kangge kula piyambak kangge ngelingaken awak kula. Rahayu Pak Darno. Rahayu.